Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy Faula Suludani, Elsandra Putri NH, dan Artika Sri Devi Bungalim. Kami akan mempresentasikan perkembangan masa prenatal. Materi yang akan kami bahas dalam video ini yaitu 1. Pengertian perkembangan prenatal, 2. Tahapan pada perkembangan prenatal, 3. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan prenatal. 1. Pengertian perkembangan prenatal. Prenatal berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan natal yang berarti lahir. Maka, perkembangan prenatal adalah proses gestasi embrio manusia atau janin selama kehamilan, dari pembuahan hingga kelahiran. Setelah pembuahan, embriogenesis dimulai pada manusia. Setelah embriogenesis selesai, pada akhir minggu ke-10 kehamilan, prekursor untuk semua organ tubuh utama terbentuk. 2. Tahapan perkembangan prenatal. Germinal atau zigot, pembuahan sampai 2 minggu. Embrio 2 minggu sampai 8 minggu. Fetus 8 minggu sampai kelahiran. 1. Fase germinal atau zigot. Fase germinal atau zigot adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi, yang disebut zigot, pembelahan sel dan melekatnya zigot pada dinding uterus, kemudian kumpulan sel yang berbentuk bola perubahan menjadi bulatan yang berisi cairan dan disebut blastosit. Lalu melekatnya zigot ke kandungan disebut implantation, lapisan luar yang menyediakan gizi untuk embrio disebut dengan tropoblasto. 2. Fase embrio. Fase kedua dalam prenatal ini berlangsung dari minggu kedua sampai minggu ke-8. Tahap embrio ialah yang paling rentan dalam perkembangan ini, karenakan tahap ini merupakan proses terbentuknya organ tubuh embrio. Organogenesis seiring pertumbuhan zigot, sel-sel penyusunannya pun mengatur diri mereka sendiri guna bentuk. 3. Lapisan di samping. Ekoderma, lapisan paling atas. Lapisan ini nanti akan menjadi lapisan luar kulit, kuku, gigi, sistem saraf, tulang belakang, dan panca indera. Endoderma, lapisan bawah. Lapisan ini nanti akan menjadi sistem pencernaan, pernapasan, hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Mesoderma, lapisan tengah. Lapisan ini akan membantu dan mendiferensiasi menjadi lapisan kulit dalam otot, tulang, serta sistem pembuangan dan sirkulasi. Perkembangan embrio 4 minggu mulai terbentuk kepala, alat kemaluan, jantung, dan saluran kencing. Tabung jantung janin sudah ada dan berdenyut hingga 65 kali dalam 2 menit. Janin berukuran 0,6 cm. 8 minggu sudah memiliki bentuk wajah yang lebih jelas dan aktif bergerak. Pada usia ini, bayi sudah sebesar kacang merah dengan panjang sekitar 2,7 cm. 3. Fase fetus. Fase fetus adalah tahapan akhir dalam perkembangan prenatal. Fase ini dimulai dari minggu ke-8 sampai kelahiran. Fase ini janin bertumbuh sangat pesat dari segi ukuran dan organ. Tahap ini bentuk tubuh mulai teridentifikasi dengan baik. Di minggu ini janin sudah memiliki bentuk wajah yang jelas dan semakin aktif bergerak. Sedangkan untuk ibu, indera penciuman semakin sensitif. Gambar perkembangan masa fetus. 3 bulan memiliki telinga kecil, mata, kelopak mata, alis dan rambut
Kuku, alat kelamin, dan gigi juga mulai tumbuh dan berkembang. Panjang bayi 3 inch dan berat 1 on. 4 bulan pada minggu ini janin telah mampu merasakan detak jantung ibunya. Panjang bayi sekitar 7,5 cm dengan trakea, paru-paru, hati dan pita suara mulai terbentuk. Tunas gigi muncul dengan 20 gigi bayi. Pada minggu ini jari tangan dan telapak kaki mulai terlihat. 5 bulan otaknya terus berkembang, kuku sudah tumbuh hingga ke ujung jari. Kemampuan mendengar semakin baik. Panjang 10 inch sampai 12 inch, berat 0,5 pon sampai 1 pon, struktur kulit terbentuk, jari kaki terbentuk jelas. 6 bulan proses pembentukan tulang terus berlanjut, sehingga tulang janin semakin kuat. Panjang janin 33 cm dan beratnya 570 gram. Janin sudah tidak bisa bergerak leluasa, karena seluruh ruangan dalam rahim telah terisi atau penuh. 7 bulan paru-paru mulai berkembang. Perkembangan sistem saraf pusat telah matang. Janin pun dapat melakukan gerakan pernapasan berirama dengan mengontrol suhu tubuhnya. Panjang 14 sampai 17 inch, beratnya 2,5 pon sampai 3 pon. 8 bulan perkembangan otak terus berkembang pesat. Fungsi otak dalam menghantarkan rangsangan syaraf semakin baik. Panjangnya sudah 43 cm dan memiliki berat badan antara 1,8 hingga 2 kg. Pupil matanya mulai aktif, mengecil saat melihat cahaya dan membesar saat gelap. Proses kelahiran tahap pertama terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung 15 hingga 20 menit pada permulaan dan berakhir hingga 1 menit. Kontraksi ini menyebabkan leher rahim terentang dan terbuka. Ketika tahap pertama berlangsung, kontraksi makin sering yang terjadi setiap 2 hingga 5 menit. Pada akhir tahap kelahiran, kontraksi memperlebar leher rahim hingga terbuka sekitar 4 inch sehingga bayi dapat bergerak dari peranakan ke seluruh kelahiran. Tahap kedua dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Tahap ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Tahap ini berlangsung kira-kira 1,5 jam. Tahap ketiga atau akhir pada tahap ini yaitu tahap setelah bayi lahir. Pada waktu ini ari-ari, tali pusar dan selaput lain dilepaskan. Tahap akhir inilah yang paling pendek, berlangsung hanya beberapa menit. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Elsandra, yaitu 3 faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan prenatal. 1. Teratogen. Teratogen ini yaitu unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen bereaksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen bereaksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Kedua, yaitu faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan, yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Beberapa penyakit yang dapat memengaruhi janin diantaranya campak, rubella, sifilis, herpes, alat kemaluan, dan AIDS. Selain dari penyakit, usia ibu juga memengaruhi janin. Ibu yang hamil di usia beresiko yaitu saat remaja di bawah 18 tahun dan saat usia ibu sudah memasuki dewasa tengah di atas 35 tahun. Bayi yang lahir dari ibu remaja kebanyakan mengalami prematur dan keguguran. Faktor yang dapat memengaruhi perkembangan prenatal di sini yaitu faktor ayah.
Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi, bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Selain itu, usia ayah yang sudah terlalu tua mengakibatkan anak kekurangan kalsium, sehingga tinggi badannya kurang dan bisa mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental seperti Down syndrome. Faktor keempat di sini yaitu lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan dikonsumsinya, karena jika ia mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan-bahan beracun dapat mengganggu perkembangan janin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada perkembangan masa prenatal. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.